Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, dan khususnya yang baru saja mengklik video ini, di sini kita sering sekali ngobrol santai, tapi penuh makna, tentang berbagai hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari topik pengembangan diri, hubungan sosial, hingga cara menjaga kesehatan pikiran dan perasaan. Intinya, hal-hal yang sering kita alami, rasakan, dan pikirkan, kita coba bahas dari sudut pandang yang lebih tenang dan penuh kesadaran. Harapannya, setelah mendengar obrolan ini, teman-teman semua bisa merasa lebih ringan menjalani hari, lebih bijak menghadapi tantangan, dan lebih kuat dalam mengelola perasaan. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang menurut saya sangat penting, bahkan bisa dibilang sebagai bekal dasar dalam menghadapi kerasnya kehidupan modern. Terutama buat teman-teman yang mungkin akhir-akhir ini sering merasa lelah secara emosional. Lelah karena banyak pikiran yang sulit dikontrol, mudah terpancing emosi karena hal-hal kecil, atau merasa tidak nyaman hanya karena mendengar komentar orang lain yang mungkin tidak enak didengar. Topik kita kali ini adalah seni mengontrol pikiran. Ini bukan cuma teori, apalagi sekadar motivasi kosong yang hanya enak didengar tapi sulit dipraktikkan. Yang ingin saya bagikan di sini adalah hal-hal praktis, sederhana, yang bisa langsung teman-teman coba dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus menunggu waktu yang tepat atau suasana yang sempurna. Saya yakin hampir semua dari kita pernah berada dalam situasi seperti ini. Ada seseorang yang tiba-tiba berubah sikap tanpa alasan yang jelas. Dari yang tadinya dekat, sering ngobrol akrab, bercanda hangat, tiba-tiba jadi dingin, cuek, bahkan seperti menjaga jarak. Di momen itu, biasanya yang muncul di pikiran kita adalah pertanyaan-pertanyaan yang penuh rasa khawatir. Apa yang salah dengan saya? Apakah saya melakukan sesuatu yang membuat dia berubah? Pikiran semacam itu bisa muncul berulang-ulang, sampai akhirnya membuat kita overthinking. Dan kalau dibiarkan, ini bisa berdampak pada rasa percaya diri kita, membuat kita merasa rendah diri, atau bahkan mulai menarik diri dari lingkungan. Padahal, kita sering lupa bahwa tidak semua perubahan sikap seseorang disebabkan oleh kita. Bisa saja mereka sedang punya masalah pribadi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Atau mungkin mereka memang sudah tidak tertarik lagi menjaga hubungan itu. Dan itu pun bukan salah siapa-siapa. Disinilah pentingnya kita belajar mengontrol pikiran. Saat kita melihat orang lain yang tidak lagi menunjukkan perhatian atau ketertarikan seperti dulu, langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersikap seimbang. Kalau mereka bersikap biasa saja, kita pun cukup membalas dengan sikap yang sama. Bukan bermaksud untuk membalas atau bersikap dingin, melainkan semata-mata demi menjaga keseimbangan emosional kita sendiri. Dengan bersikap tenang dan tidak menunjukkan bahwa kita terlalu peduli, kita sebenarnya sedang menjaga harga diri, sekaligus menyelamatkan energi kita dari hal-hal yang tidak membawa manfaat. Fokus kita jadi tetap pada diri sendiri, bukan pada penilaian orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Selain perubahan sikap orang lain, pasti ada momen di mana kita mendapatkan ejekan atau komentar negatif. Kadang dari teman dekat, rekan kerja, bahkan dari orang asing yang tidak begitu kita kenal. Biasanya reaksi spontan kita adalah merasa tersinggung, ingin membalas, atau setidaknya menunjukkan bahwa kita terganggu. Tapi, di sini saya ingin mengajak teman-teman mencoba pendekatan yang berbeda. Cobalah saat itu untuk menahan reaksi emosional dan cukup tersenyum tipis. Bukan senyum sinis, tapi senyum tenang, seolah mengatakan, "Perkataanmu tidak berpengaruh apa-apa terhadapku." Percaya atau tidak, respons seperti itu seringkali membuat orang yang suka mengejek jadi bingung sendiri. Mereka seperti kehilangan kendali karena tidak mendapatkan reaksi seperti yang mereka harapkan.
Saya pribadi sudah sering mencoba cara ini. Awalnya memang tidak mudah. Ada keinginan untuk langsung membalas, apalagi kalau kata-katanya menusuk. Tapi semakin sering saya latih, semakin terasa manfaatnya. Saya merasa lebih tenang, tidak mudah tersulut emosi, dan yang paling penting, saya tidak memberikan kendali atas emosi saya kepada orang lain. Mereka tidak bisa seenaknya mempengaruhi saya hanya dengan kata-kata negatif. Dan ini, teman-teman, adalah bentuk kontrol diri yang luar biasa penting. Karena siapa lagi yang paling bertanggung jawab atas pikiran dan perasaan kita kalau bukan diri kita sendiri? Tantangan berikutnya adalah bagaimana agar kita tidak mudah terbawa perasaan atau baper. Jujur saja, perasaan sensitif itu adalah bagian alami dari manusia. Siapapun pasti pernah merasa tersinggung, apalagi kalau kita merasa sudah berbuat baik, tapi tidak dihargai. Tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa baper tidak membantu menyelesaikan apapun. Justru kalau kita terlalu larut dalam perasaan tersinggung, kita malah terjebak dalam emosi negatif yang sulit diatasi. Padahal hidup terus berjalan, dan tidak semua orang akan berhenti untuk sekadar memahami perasaan kita. Itu kenyataan pahit yang harus kita terima. Maka dari itu, cobalah untuk menganggap semua itu seperti angin yang berlalu. Tidak semua komentar atau perlakuan orang lain pantas kita simpan dalam hati. Kadang, mereka memang bertindak begitu karena sedang ada masalah sendiri, atau sekadar melampiaskan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi, daripada repot-repot menyimpan luka, lebih baik kita alihkan perhatian ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Fokus pada diri sendiri, tingkatkan kualitas hidup, pelajari hal baru, atau kerjakan aktivitas yang membuat kita merasa lebih baik. Percayalah, perasaan baper itu bisa hilang dengan sendirinya saat kita sibuk memperbaiki diri. Lalu, ada juga situasi di mana kita merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Mungkin kita sudah memberikan usaha terbaik, sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tetap tidak seperti yang kita impikan. Dalam kondisi seperti ini, sangat wajar kalau kita merasa kecewa. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kita tidak perlu selalu menunjukkan rasa kecewa itu di depan orang lain. Terkadang, lebih baik kita tetap bersikap tenang, tetap tersenyum, dan tidak menunjukkan bahwa kita sedang merasa kehilangan semangat. Ini bukan berarti kita memendam perasaan, tapi kita sedang melatih diri untuk tidak larut dalam kesedihan di hadapan orang lain. Dengan bersikap seperti itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita kuat dan mandiri. Bukan berarti kita tidak punya perasaan, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan perasaan itu mendikte tindakan kita. Dan seiring waktu, sikap ini akan membuat orang lain melihat kita sebagai pribadi yang dewasa dan bisa diandalkan. Bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita tahu cara mengelola diri sendiri di tengah situasi sulit. Selain itu, ada kebiasaan lain yang sering kita lakukan tanpa sadar. Terlalu fokus pada kesalahan sendiri. Kita sering sekali mengkritik diri sendiri karena kesalahan-kesalahan kecil. Padahal semua orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan orang yang terlihat sukses di luar sana, mereka pun pasti pernah gagal berkali-kali. Jadi, kalau kita melakukan kesalahan, itu manusiawi. Yang paling penting adalah belajar dari kesalahan itu, bukan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Saya juga pernah ada di titik itu, terlalu keras kepada diri sendiri. Sampai akhirnya saya sadar bahwa memaafkan diri sendiri itu penting. Kalau kita bisa memaafkan orang lain, kenapa kita tidak bisa memaafkan diri sendiri? Padahal, diri kita sendirilah yang paling tahu seberapa berat perjuangan yang sudah dilalui. Jadi, mulai sekarang, yuk kita belajar untuk lebih ramah kepada diri sendiri. Beri ruang untuk istirahat, beri waktu untuk belajar, dan jangan paksa diri kita untuk selalu sempurna. Hidup ini seperti naik sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh karena takut jatuh,
justru kita akan kehilangan keseimbangan. Tapi kalau kita terus mengayuh, walau pelan, akhirnya keseimbangan itu akan datang sendiri. Begitu juga dalam mengontrol pikiran dan perasaan. Semakin kita berlatih, semakin kita terbiasa, maka semakin mudah kita untuk tetap tenang di berbagai situasi dan tidak mudah terguncang oleh apapun yang terjadi di luar sana. Satu hal yang sangat penting untuk kita sadari adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita atau bagaimana mereka menilai kita. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap semua itu. Dan itu adalah kekuatan besar yang sering kali terlupakan. Saat kita mampu mengontrol reaksi kita jadi lebih damai, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menghadapi hidup. Sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Dari semua yang sudah saya ceritakan barusan, bagian mana yang paling sering kalian alami? Apakah kalian sering merasa kecewa karena tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari orang yang kalian sayangi? Ataukah kalian sering merasa ingin membalas ketika ada yang berbicara buruk tentang kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca cerita kalian satu persatu. Siapa tahu dari sana kita bisa saling belajar, saling menguatkan, dan saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing.